badannya, Allah berkahkan rezekinya, dan Allah kabulkan segala hajat-hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, fa hamdan li rabbin khassana bi Muhammadin wa anqadana min dhulmatil jahli wa dayajiri. Alhamdulillahilladzi hadana bi 'abdihi al-mukhtar man da'ana ilayhi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Sallallahu wasallam wa barik alaihi wa ala alihi. Alhamdulillahilladzi jam'ana fi hadzal mahdar, walhamdulillahilladzi jam'ana fi hadzal majlis al-mubarak. Nawwarallahu wa iyyakum bi'adwa al-irtibat bi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita pada malam hari ini, malam yang insyaallah Allah berikan anugerah cinta dan rahmatnya untuk kita semua. Karena malam ini kita memuliakan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sesuatu hal yang bernisbatkan, yang bersambung, yang tersambung kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam semua menjadi mulia. Dan malam hari ini alangkah beruntungnya kita semua, Allah takdirkan malam hari ini kita diperintahkan, diberikan takdir oleh Allah Ta'ala untuk menggembirakan hati baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kalian seorang utusan dari golongan kalian, sangat berat apa-apa yang menimpa kalian, berat dengan kalian atas permukaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga sangat berkasih sayang kepada orang-orang mukmin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kita memiliki nabi yang dimana Nabiur Rahmah, nabi yang sangat berpikir bagaimana tentang umatnya. Hadirin, yang sampai bahkan dikatakan saat ketika beliau mengalami sakaratul maut, bahkan Nabi SAW berkata kepada Allah Ta'ala agar limpahkan rasa sakit sakaratul maut dari umatnya untuk Nabi Muhammad. Mana ada orang yang ingin limpahkan rasa sakitnya kepada orang tersebut, melainkan Nabi Muhammad SAW sayang kepada umatnya, rindu kepada umatnya. Karena Nabi Muhammad SAW sudah merindukan kita 1400 tahun yang silam. Hadirin, 1400 tahun yang lalu Nabi SAW pernah menangis terseduh-seduh. Seraya para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau menangis? Maka Rasulullah SAW ini menjawab, aku rindu umatku. Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kami adalah umatmu. Kata Rasulullah SAW, bukan lah, kalian semua adalah sahabat-sahabatku. Namun aku rindu umatku yang mereka lahir setelah aku wafat. Mereka tak pernah melihat aku, mereka tak pernah jumpa dengan aku, tapi mereka beriman kepada aku. Mereka cinta kepada aku dan juga rindu kepada aku, padahal mereka tak melihat aku. Aku rindu umatku. Siapa yang hadir? Kita semua. Kita semua 1400 tahun silam pernah dirindukan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, perayaan Maulid seperti ini adalah bentuk ikhtiar kecil kita menggembirakan hati Nabi Muhammad. Demi Allah, Nabi Muhammad SAW adalah bukan orang yang cuek, bukan orang yang gak tahu diri. Jika ada umatnya berusaha untuk menggembirakan hati Nabi Muhammad, kalau ada umatnya yang berusaha untuk membantu syiar dakwahnya, demi Allah, Nabi Muhammad yang akan membalas jasa umatnya tersebut. Oleh karena itu, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka jadikan hidup kita ini berlomba-lomba untuk mengambil peluang tongkat estafet dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Dan juga Nabi Muhammad SAW ini menjadi sandaran kita, hadirin. Karena Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Karim, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan wahai Muhammad, jika mereka cinta kepada engkau maka ikutilah engkau. Kalau mereka cinta kepada Allah maka ikutilah engkau. Maka niscaya mereka akan dicintai Allah, dan Allah sungguh akan mengampunkan dosa-dosa mereka. Ini menjadi landasan dasar, hadirin. Kalau kita ingin cinta hidup bahagia dan juga ingin hidup bahagia di dunia dan di akhirat, kuncinya ikuti Sayyidina Muhammad SAW. Kuncinya ikuti Sayyidina Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad SAW ini menjadi sandaran, kunci dunia, fil dunia wal akhirah sudah dititipkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, hadirin,
Ya, Imam Busiri dalam syairnya dia mengatakan huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli haulin minal ahwali mubtahimi. Dialah sang kekasih yang syafaatnya, yang pertolongannya dinanti setiap saat, pada saat ketika mengalami derita dan petaka yang menerpa. Maksudnya apa hadirin di sini? Sudah banyak beberapa kisah yang dimana ya seekor kijang, seekor binatang yang tak memiliki akal. Manusia memiliki akal dan memiliki syahwat, tapi seekor binatang, seekor kijang gak punya akal tapi memiliki syahwat, dapat pertolongan baginda Nabi Muhammad SAW. Tatkala ketika Habib Abdullah bin Al-Haddad mengatakan dalam syairnya, wasalli fi kulli hala ala muzalid dalala man kalamuhul ghazala Muhammadil hadidan. Man kalamuhul ghazala, apa yang dimaksud oleh Habib Abdullah bin Al-Haddad di sini? Orang yang pernah diajak bicara oleh seekor kijang atau menjangan hadirin. Tatkala dulu Rasulullah SAW ini pernah lewat ya di satu padang pasir, maka terdengar suara yang memanggil, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Maka dicari suara tersebut bersumber dari mana, maka ditemukanlah seekor kijang yang sedang ditawan oleh orang Badui hadirin. Maka Rasulullah SAW ini dengan akhlaknya, dengan perangai yang begitu mulia, ya, maka mendekati dari suara tersebut, didatangi suara tersebut bersumber dari seekor binatang yang sedang minta tolong. Kata Rasulullah SAW, apa yang kau inginkan wahai kijang? Ya Rasulullah, lepaskan ikatan ini. Sesungguhnya aku memiliki anak yang ada di sarangku yang masih aku susui. Lepaskan aku sebentar saja ya Rasulullah. Katakan pada orang Badui ini, aku ingin pulang dan aku ingin menyusui anak-anakku. Maka ditanya oleh Rasulullah SAW, apa jaminanmu? Jaminanku adalah Allah dan engkau ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW ini dengan akhlaknya ya memberikan kesempatan, wahai orang Badui, lepaskan ini dari tawananmu ini, dari tawananmu ini lepaskan. Ya, kata orang Badui ini, apa jaminannya? Jaminannya adalah aku. Maka Rasulullah SAW ini bersedia untuk diikat hadirin. Untuk apa? Untuk menolong dari seekor binatang yang ingin pulang menyusui anak-anaknya. Tatkala ditunggu beberapa waktu, maka si kijang tersebut kembali dan mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya anak-anakku sudah kenyang dan hari ini aku siap dijual dan siap disembelih. Maka melihat dari begitu akhlak yang sangat luar biasa dengan seekor binatang yang tak memiliki akal dan memiliki syahwat, maka orang Badui mengatakan, ya Rasulullah, hari ini aku akan masuk Islam di tanganmu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dengan akhlaknya Nabi Muhammad, maka orang Badui ini masuk Islam hadirin. Ini poin yang pertama. Hikmah yang kedua dari kisah ini dikatakan bahwa seekor binatang mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad SAW. Seekor binatang yang gak punya akal. Kita semua umatnya punya akal, tapi dapat pertolongan. Bagaimana kita dengan umatnya yang senantiasa kita mengaturkan salawat setiap hari kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Tatkala dulu ya ada salah satu kisah yang dimana ada seorang laki-laki, seorang kepala keluarga yang sangat miskin hadirin, sangat miskin sampai dikatakan orang ini gak bisa nafkahin keluarganya. Satu ketika ini orang mau minjem uang sama temannya. Wahai temanku, izinkan aku untuk meminjam uangmu sebesar uang 500 dirham. Untuk apa? Saya untuk membelikan makanan untuk keluarga yang ada di rumah karena sudah 3 hari nggak makan. Ini, kapan kau mau kembalikan? Berikan aku waktu 1 minggu untuk mengembalikan uang ini. Ya, akan diberikan uang tersebut. Ya. Lalu tatkala ditunggu di minggu yang akan datang, maka orang ini yang meminjam, ya, mendatangi dari temannya dan mengatakan, wahai temanku, saya minta maaf. Saya tak bisa mengembalikan uangmu dalam minggu ini. Berikan waktuku 1 minggu lagi. Maka temannya berkata, baik, akan aku berikan waktu 1 minggu lagi. Ditunggu di minggu yang kedua, maka orang ini mendatangi lagi. Wahai temanku, wahai sahabatku, aku minta waktu 1 minggu lagi karena aku tak dapat mampu menemukan uang untuk aku mengembalikan uangmu. Maka temannya berkata, baik, aku berikan waktu 1 minggu lagi. Maka ditemukanlah di minggu yang ketiga, orang ini belum juga mendapatkan uang untuk mengembalikan uang hadirin. Maka didatangilah orang ini kepada temannya yang meminjamkan uang. Wahai temanku, hari ini saya tak bisa mengembalikan uangmu. Baik, kalau kayak begitu, ya, kalau kayak seperti itu, maka konsekuensi kamu saya bawa ke persidangan. Baik, saya siap. Maka orang ini dibawa hadirin
oleh temannya ke dalam persidangan. Ditemukanlah seorang hakim. Maka hakim bertanya, apa masalahnya? Wahai fulan bin fulan, orang ini telah kupinjamkan uang dan sudah meminta waktu selama 3 minggu, namun tak bisa mengembalikannya. Wahai fulan bin fulan, engkau salah, maka engkau akan dipenjara. Baik ya hakim, saya siap dipenjara. Namun kalau saya dipenjara, bagaimana saya bisa mengembalikan uang temanku ini? Mikir ini hakim, dan juga mikir temannya. Tolong berikan waktu 1 hari lagi. Berikan waktuku sampai esok. Aku akan mengembalikan uangmu secara full. Maka si hakim bertanya, apa jaminanmu? Jaminanku adalah Rasulullah SAW. Getar ini hakim. Maka ditanyakan kepada orang yang menjalankan uang, bagaimana engkau siap memberikan waktu 1 hari lagi? Baik, aku akan kuberikan waktu 1 hari lagi sampai besok. Ini orang pulang, maka mengumpulkan keluarganya dari anak dan istrinya. Hai istriku dan anak-anakku, aku bisa keluar dari persidangan dan dari penjara karena aku menjaminkan nama Rasulullah SAW. Malam ini kita perbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad. Kita minta pertolongan Nabi Muhammad SAW. Maka ini keluarga, suami, istri dan anak kumpul ya dalam satu malam. Mereka membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sebanyak-banyaknya hadirin. Sampai orang ini tertidur. Maka orang ini tertidur hadirin, dia bermimpikan bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi Muhammad bertanya, apakah engkau membaca salawat sebanyak-banyak itu dengan maksud dan tujuan untuk aku bisa melunasi hutangmu? Ya Rasulullah, sesungguhnya aku tak bisa melunaskan hutang-hutangmu. Bantu aku ya Rasulullah. Maka Rasulullah ini mengatakan, wahai fulan bin fulan, aku berikan petunjuk dan arah. Engkau minta uang kepada satu raja yang ada di kampung itu, di kampungmu, ya. Engkau minta uang kepada dia untuk melunasi hutang-hutangmu. Lalu orang ini bertanya, ya Rasulullah, apa buktinya nanti ketika aku ditanya? Beri informasi bahwa malam ini engkau bertemu denganku. Aku yang perintahkan. Ini bukti yang pertama. Dan bukti yang kedua, ya, sampaikan salamku kepadanya bahwa raja tersebut setiap hari mengaturkan salawat kepadaku sebanyak 1000 kali setiap malamnya. Namun pada 3 hari yang lalu dia salawat gak nyampe 1000 kali. Sampaikan salamku kepadanya. Ini bangun nih orang. Lalu bangun pagi hari, maka nggak langsung ke persidangan, dia datang kepada raja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wahai raja, saya diperintahkan oleh Rasul semalam untuk engkau. Lalu buktinya apa lagi? Yang kedua buktinya adalah Rasul SAW ini mengirim salam kepadamu. Karena setiap malam engkau mengirim salam, engkau menghaturkan salat, ya, engkau menghaturkan salat nggak sampai 1000 kali. Nangis ini raja. Maka raja itu berkata, betul, 3 hari yang lalu karena aku kelelahan dari pekerjaan, maka aku tak sampai membaca salat sebanyak 1000 kali. Ini ambil uang 1000 dirham untuk melunasi hutang-hutang. Bawa uang ini 1000 dirham hadirin. Maka dibawa ke persidangan, ya. Tatkala sebelum sidang, maka dia bertemu dengan temannya yang meminjamkan uang. Maka temannya berkata, wahai sahabatku, wahai temanku, ya, hari ini hutangmu lunas. Karena berkat masalah ini, aku semalam bermimpi dengan Rasul SAW. Dan aku diperintahkan oleh Rasul untuk melunasi hutang-hutangmu dan memberikan hadiah untukmu sebanyak 500 dirham. Ambil uang ini untukmu 500 dirham. Maka si hakim datang dan berkata, Alhamdulillah, 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 segala nikmat dari Allah yang paling besar. Semalam saya bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW. Berkat masalah kalian berdua, saya bertemu dengan Rasul semalam. Dan saya diperintahkan kepada anda yang memiliki hutang untuk memberikan engkau uang sebanyak 500 dirham. Ini orang, ya, kumpul dan berpelukan. Ini orang tadi punya hutang hadirin. Tapi berkat sabab menyandarkan berkat pertolongan Rasul SAW, dia bertawasul kepada baginda Nabi Muhammad SAW, maka dari punya hutang jadi punya uang. Berapa? Jadi punya uang 2000 dirham hadirin. Kalau saja Nabi Allah Adam alaihissalam diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena bertawasul dengan Nabi Muhammad, Allahumma ighfir li haqqi Muhammad. Maka Nabi Allah Adam alaihissalam ini diampunkan oleh Allah taala, diusir dari surga karena sabab tawasul kepada Nabi Muhammad. Bagaimana kita dengan umatnya? Bagaimana kita dengan umatnya yang 1400 tahun silam pernah dirindukan, pernah dipikirkan, pernah dicintai hadirin. Oleh karena itu hadirin, maka perayaan Maulid seperti ini adalah salah satu bentuk ikhtiar kecil kita menggembirakan hati Nabi Muhammad. Setiap malam Sabtu awal bulan saya mengisi dan mengajar di mushola ini. Maka hadirin dan ramaikanlah para hadirin. Ajak sanak keluarga dan famili. Kenapa? Ya, melainkan kita akan belajar ilmu syariat Nabi Muhammad SAW.
dengan niat kita sebagai umatnya mengikuti dari ilmu syariahnya Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memaafkan dari segala kesalahan kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dari dosa-dosa kita semua, dan Allah Subhanahu wa taala menggantikan keadaan kita dengan yang jauh lebih baik lagi. Agar Allah berikan hajat-hajat kita semua. Yang belum dapat jodoh akan Allah berikan jodoh yang terbaik. Yang belum dapat pekerjaan akan Allah berikan pekerjaan yang terbaik. Yang masih memiliki hutang dengan berkat oleh Nabi Muhammad SAW, Allah akan lunaskan hutang-hutangnya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma qulika awsalikum bina wa rahmatuka arjana min amalina. Allahumma hdina bihudam waj'alna mimman nusarifu ridha wa la tuwallina waliyyan siwa wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asa wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi